Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Akbar Kaucar dengan NIM 23115408 dari kelas F1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas IoT. Yang pertama, penjelasan dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset Smart Office IoT yang merekam data sensor dari sebuah ruangan kantor pintar. Dataset ini terdiri dari 30 data pengamatan dengan bahasa atribut dengan beberapa atribut utama yang merepresentasikan kondisi ruangan secara periodik berdasarkan waktu. Adapun beberapa atribut yang terdapat dalam dataset ini yaitu ada 5. Yang pertama, timestamp, yaitu menunjukkan waktu pencatatan data sensor. Yang kedua, ada room ID, identitas ruangan yang diamati. Ketiga, occupancy, yaitu jumlah orang yang berada di dalam ruangan pada waktu tertentu. Yang keempat, ada temperatur, yaitu suhu ruangan dalam satuan derajat Celcius. Yang kelima dan terakhir ada light, intensitas cahaya di dalam ruangan. Dataset ini digunakan untuk menganalisis pola kehadiran pengguna, hubungan antara jumlah orang dan suhu ruangan, serta efisiensi pengguna energi pada sistem Smart Office berbasis IoT. Oke, kita masuk ke analisis data Smart Office. Yang pertama, kita upload datasetnya. Kemudian konversi timestamp ke data time, ke datetime. Kemudian tambahkan kolom tanggal dan jam. Ini outputnya. Yang kemudian kita masuk ke hasil analisis bagian A, visualisasi tren kehadiran. Pada bagian A dilakukan analisis terhadap pola kehadiran pengguna ruangan dengan menggunakan visualisasi time series berdasarkan jumlah kehadiran per hari. Hasil analisis menunjukkan bahwa total kehadiran tertinggi pada tanggal 1 Maret yaitu kehadiran 61 orang. Pada hari berikutnya terjadi penurunan kehadiran menjadi 50 orang dan kembali menurun menjadi 40 orang pada tanggal 3 Maret. Pola ini menunjukkan bahwa tingkat aktivitas pengguna ruangan tidak konstan setiap hari dan cenderung mengalami penurunan. Selain itu, dilakukan identifikasi pada jam sibuk dan jam sepi berdasarkan rata-rata occupancy per jam. Hasilnya menunjukkan bahwa yang pertama, jam sibuk terjadi pada rentang pukul 10 sampai jam 12 pagi, di mana jumlah orang dalam ruangan berada pada tingkat tertinggi. Yang kedua, jam sepi terjadi pada hari sekitar 8 pagi dan pada sore hari setelah pukul jam 4 sore. Sehingga dengan jumlah orang yang relatif rendah. Oke, lanjut ke hasil analisis bagian B, yaitu analisa korelasi. Pada bagian B dilakukan analisis untuk mengetahui hubungan antara jumlah kehadiran atau occupancy dan suhu ruangan temperatur. Metode ini yang digunakan adalah visualisasi scatter plot serta perhitungan korelasi person ya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai korelasi antara occupancy dan temperatur sebesar kurang lebih 96, yang termasuk dalam kategori korelasi yang sangat kuat dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah orang di dalam ruangan berbanding lurus dengan peningkatan suhu ruangan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak orang yang berada di dalam ruangan, maka suhu ruangan cenderung meningkat. Faktor kehadiran manusia memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan suhu ruangan. Hasil ini mendukung pentingnya
pengaturan sistem pendingin ruangan AC yang adaptif terhadap jumlah orang dalam suatu ruangan ya. Di sini adalah hasil nilai korelasi person. Korelasi antara okupansi dan temperatur bersifat sedang. Oke, lanjut untuk bagian C, yaitu rekomendasi efisien energi. Soal pertama yaitu kapan AC sebaiknya diturunkan. Penggunaan AC sebaiknya diturunkan pada jam-jam dengan tingkat kehadiran rendah, yaitu pada pukul 8 pagi, jam 2 siang, dan jam 5 sore. Pada jam-jam tersebut jumlah orang dalam ruangan relatif sedikit dan suhu ruangan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga penggunaan AC secara penuh menjadi tidak efisien. Kemudian soal kedua, analisis optimalitas lampu. Hasil analisis intensitas cahaya menunjukkan bahwa lampu tetap nyala dengan intensitas tinggi meskipun ruangan hampir kosong. Hasil ini menandakan bahwa sistem pencahayaan belum beroperasi secara optimal dan berpotensi menyebabkan pemborosan energi. Nah, ini adalah output untuk soal nomor 2, kesimpulan lampu tidak menyala secara optimal. Yang ketiga adalah rekomendasi efisien energi. Berdasarkan korelasi yang sangat kuat antara okupansi dan temperatur, direkomendasikan penerapan kontrol AC berbasis okupansi dan suhu, di mana AC hanya bekerja secara optimal ketika jumlah orang dalam ruangan melebihi batas tertentu, yaitu lebih dari 4 orang. Selain itu, penerapan otomatisasi lampu berbasis sensor kehadiran dan sensor cahaya juga direkomendasikan untuk meningkatkan efisiensi energi. Secara keseluruhan, penerapan sistem otomatisasi berbasis data sensor IoT dapat membantu mengurangi pemborosan energi dan meningkatkan efisiensi operasional pada lingkungan smart office. Oke, baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya minta maaf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.